Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selubis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini di penghujung pekan, yang PJKA pulang Jumat kembali Ahad, mungkin sedang di perjalanan sambil menunggu akhir pekan ini. Kita nggak terasa juga sudah mau jadi akhir bulan dan akhir tahun. Ada satu kesempatan, ini masih ada dua lagi sesi untuk bertanya ke Kapus Datin di 2021 ini. Kita langsung saja mengefektifkan ruang untuk bertanya, dan mungkin sebelum memberikan kesempatan kepada kerabat desa, kita akan langsung memberikan kesempatan pada Gus Ivan memberikan update atau informasi-informasi yang layak diterima oleh kerabat desa. Silakan, Gus. Sorry, ini penerangannya kurang bagus. Siap. Ya, Gus. Terima kasih. Akhirnya bisa masuk hari Jumat juga ini. Setelah berminggu-minggu selalu gagal masuk pas hari Jumat. Jadi kita langsung mulai, Gus. Tapi untuk yang perkembangan baru sih, SDGs Desa akan jadi salah satu yang ditunjukkan untuk pengurangan resiko bencana ya, resiko bencana. Karena itu nanti akan mencakup SDGs Desa dari nomor 9, 10, 11, kemudian nomor 13, lalu nomor 16, 17, 18 gitu. Jadi akan ada pertemuan internasional mengenai resiko bencana dan iklim, dan salah satu yang akan disampaikan itu adalah bagaimana kalau penanganannya di level masyarakat dan desa, sehingga real, tidak abstrak lagi tapi sudah real, dan itu akan
tunjukkan dengan hasil-hasil SDG Desa 2021. Tambahannya sih seperti itu, Gus, selama sehari kemarin. Ya. Selanjutnya ini kita dengarkan saja dan kita coba diskusikan, dialogkan. Oke, terima kasih. Kita langsung memberikan kesempatan teman-teman yang ingin bertanya ke Kapus Datin, karena beberapa minggu kesempatan bertanyanya Kapus Datin ada acara-acara yang lain. Silakan teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting ini, karena ada keterlambatan pemberitahuan di grup, kayaknya beberapa teman belum bergabung. Silakan Rizal untuk yang ingin menanyakan sesuatu. Silakan Iman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk Pak Ivan, untuk Kapus Datin, dan Pak Kotos, serta teman-teman PPP se-Nusantara yang saya hormati dan saya banggakan. Satu hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Ivan, karena begitu kencangnya tentang hasil dari pendataan SDGs, itu jujur kami yang di TPP belum begitu banyak menguasai data-data yang berupa angka-angka itu. Apakah nantinya oleh Pak Kapus Datin ada sebuah modul yang bisa dipelajari, misalnya bentuknya soft copy nggak apa-apa, yang bisa ditransfer ke kami, nanti kami bisa belajar secara mandiri, karena kami harus mentransfer indikator-indikator itu yang 1 sampai 17 kepada desa, dan kami harus lakukan dengan begitu sabar. 24 jam kami harus on standby, kapanpun desa itu membutuhkan kami siap siaga. Seperti kami pun kadang sesama teman pegiat SDGs itu membahas sampai malam. Itu saja Pak Ivan, terima kasih apa yang telah disampaikan untuk pencerahannya kami. Terima kasih. Oke, silakan Gus, langsung aja. Kita satu-satu langsung biar nggak kelewatan. Iya, terima kasih Kang Iman. Iya, betul sekali ya, betul. Jadi kalau gitu biar kami yang biar kami yang lembur pada akhir pekan ini, selambatnya nanti hari Minggu ya, kami akan sampaikan untuk poin-poin versi yang sudah versi yang sederhana untuk bisa membaca angka-angka itu. Nanti kita bisa mulai hari Senin untuk mulai membaca angka-angkanya begitu, tapi nanti untuk tulisannya, modulnya kami sampaikan lewat daily report, atau kalau kepala desa. Saya lihat tadi beberapa detik sebelum masuk ada Mbah Pardi dari Geni Langit. Nanti yang kepala desa juga bisa kami langsung kirim melalui Sapa Desa, atau kami kirim langsung yang nomornya sudah ada di HP kami. Kiranya begitu Kang Iman enaknya. Jadi supaya semua poin yang totalnya 222 indikator ini bisa diselesaikan, bisa bisa disampaikan kepada para admin desa, para kepala desa dan sekdes. Berikut konsekuensinya ya. Kalau angkanya sekian berarti harusnya seperti apa ya. Begitu Kang Iman. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, Busman, silakan upload video. Silakan. Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh gini, Gus. Kami dapat video kiriman tentang pidatonya Gus Menteri. Itu beliau menjelaskan bahwa dana BLT itu boleh tidak mencukupi 40%. Tidak bisa artinya kurang dari target yang sesuai dengan Perpres 104. Ini kan menjadi keraguan, padahal di Perpres itu targetnya kan minimal 40%. Menteri mengatakan kalau tidak terpenuhi target boleh, tidak apa-apa. Itu kami artinya menunggu surat turunan. Apakah memang ada turunannya nanti dari apakah itu
peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Desa. Itu. Yang kedua, termasuk juga petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan 20% untuk ketahanan pangan, nabati dan hewani. Apakah ini nanti memang ada turunnya atau bagaimana? Ini yang kami tunggu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Gus. Ya, udah Gusman, Karel. Jadi mungkin penting kita untuk menyadari bahwa yang namanya peraturan presiden tentu saja turunannya pun tidak akan menyalahi peraturan itu. Jadi yang perlu kita cek itu adalah angka 40% dari dana desa. Jadi 40% dari dana desa itu untuk BLT dana desa. Yang pertama, karena sekarang sudah ada SDG desa dan kemudian sudah ada miskin ekstrim daftarnya, maupun yang miskin yang tidak ekstrim, golongan miskin, maupun yang tidak miskin, di salah satu draft rencana instruksi presiden untuk kemiskinan ekstrim sampai per kemarin itu masih tercantum bahwa untuk desa akan menggunakan hasil pendataan SDGs desa untuk kemiskinan ekstrim. Jadi nanti tidak usah tidak usah terlalu banyak ya, meskipun nanti tentu saja seperti kemarin perlu ada dialog begitu, tapi dialognya sudah merujuk kepada hasil-hasil dari SDG desa. Dialognya kan yang akan muncul kira-kira kenapa dia masuk miskin ekstrim dan yang lain tidak. Padahal semuanya sudah ada kalkulasinya, sudah ada hitung-hitungannya di dalam SDG desa. Kemudian jangan lupa bahwa angka 40% itu jangan cuma dilihat misalnya jumlah penduduk miskinnya sekian kali 300.000 kali 12. Ternyata kok nggak sampai 40%. Itu yang dimaksud oleh Gus Halim. Kalau memang hitungannya begitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa angka 40% itu bisa juga modelnya seperti yang sudah dipraktekkan di tahun 2021. Yaitu ketika bulan Oktober diberikan double. Bulan November diberikan double. Bulan Desember diberikan double. Sehingga angkanya kemudian melonjak karena ada keluarga-keluarga miskin yang diberikan double mungkin triple untuk beberapa kali di tahun 2022. Jadi soal jumlah warga miskinnya, miskin ekstrim, jumlah keluarga miskin ekstrim itu dicek saja di hasil SDGs desa. Kemudian karena ini sudah ditelepon oleh Gus Halim, migrasi harus selesai sebelum pergantian tahun begitu, maka seluruh desa tentunya sudah akan mendapatkan daftar keluarga miskin ekstrim. Dan kalau itu jumlahnya ternyata memang sedikit, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi tidak mengada-ada, jumlahnya sedikit seperti itu. Hanya nanti ada peluang bahwa di bulan-bulan tertentu itu ada, kalau istilah yang sekarang muncul itu top up gitu, untuk menambahkan BLT ke warga miskin tertentu gitu, sehingga dia di bulan-bulan itu mendapatkan tambahan. Dan itu nanti totalnya ya akan sampai 40% juga gitu, karena per hari kemarin saja itu jumlah yang sudah dibagikan itu kalau hitungan awal sudah 99% jumlah yang dibagikan itu. Jadi sedang hitung-hitungannya kalau sampai jumlah orangnya kurang pun masih ada top up, sehingga dengan demikian
angka 40% itu ya tetap akan tercapai juga gitu. Karena dengan adanya top up kan meskipun jumlah warga miskinnya itu tercatat sedikit ya, di bawah dari kemungkinan target. Kalau cuman dapat sekali dalam 12 bulan itu berarti 12 kali gitu. Tapi itu toh tetap ada kemungkinan untuk top up-nya itu. Jadi kalau melihat kondisi kemarin ini yang disampaikan dari Kementerian Desa, untuk totalnya itu sampai bulan Desember itu 5,4 juta. Jadi 5,4 juta kalau sebanyak-banyaknya 5,6 juta saja, itu targetnya, proyeksinya itu 20,2 triliun gitu. Jadi itu kalau 40% itu mestinya sekitar 27-28 triliun itu. Jadi akan naik sekitar 7 atau 8 triliun dari tahun ini gitu. Tapi harus kita ingat yang bulan Desember itu angka 5,4 juta itu kan bisa kali 3. Bahkan tambah kali 3 ya. Jadi 5,4 kali 3 ditambahkan lagi ke 5,4, maka kemudian angkanya dari 1,6 itu kemudian bertambah 3 kali lipat, berarti sekitar 5 ya, 4 sekian atau sampai 5T ya. Berarti kalau 5T berarti sudah per tahun ini, nanti di akhir tahun ketika yang top up itu dihitung itu sudah 25 triliun ya, sudah 25 triliun. Jadi bayangkan 25 triliun cuma nambah 2 triliun, maka jadilah 40% dari dana desa 2022. Gitu, Pak Karel. Jadi dengan kondisi yang sama seperti tahun ini pun ditambah top up 3 kali, 3 bulan begitu, itu sudah mendekati 40%. Kalau nanti pemerintah mengatakan top up-nya 4 bulan gitu, wah itu sudah sama dengan 40% dari itu. Jadi makanya Gus Halim menyampaikan yang penting desa sesuai dengan angka miskin ekstrimnya. Ya. Yang penting sesuai itu. Bahkan kalau di BLT kan tidak hanya miskin ekstrim, tapi kalau miskin tapi atau kesulitan ekonomi karena COVID, tidak dapat pekerjaan, ya tetap dibantu juga gitu. Juga kalau sudah COVID, kemudian ada punya penyakit kronis, penyakit menaun, juga ikut dibantu gitu. Jadi sebetulnya hitung-hitungannya mudah ya. Cuman yang memang posisi dari Kementerian Desa memang pengennya itu tidak ada minimal gitu, karena itu irmak itu untuk ke depan ya, itu membuat orang yang sudah desa yang mandiri itu menjadi sulit gitu. Itu aja sih. Tapi diketahui bahwa irmak untuk ini kan tahun terakhir ya, dari Undang-Undang Nomor 2 2020. 2022 itu tahun terakhir. Setelah itu tidak lagi menggunakan undang-undang yang darurat COVID itu lagi untuk 2023. Dan irmak itu yang perlu diinikan Gus Karel, Bapak Ibu sekalian, terutama para kepala desa. Irmak itu artinya di samping tadi memang memotong ya, memastikan dana desa. Tapi jangan lupa tahun ini irmak itu ternyata mempercepat penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Jadi bayangkan tahun ini irmak yang 8% COVID itu banyak kepala desa mengatakan kenapa tiba-tiba di rekening kas desa ada sekian puluh juta gitu. Itu irmak 8% COVID. Kalau tahun depan irmaknya ditambah 40% BLT, kemudian ditambah irmak yang 8% COVID, plus 20% ketahanan pangan, semuanya di irmak sesuai Perpres 104 2021, maka sekitar 60% itu pasti lancar
dana desanya masuk ke rekening kas desa. Gitu. Makanya yang penting untuk kita selain tadi persoalan itu adalah jaga-jaga kalau desa tiba-tiba di rekening kas desanya sudah banyak, jangan sampai kemudian sulit untuk mengeluarkannya, mengelolanya, gitu. Karena hampir pasti tahun 2022 itu ada percepatan penyaluran dana desa. Di samping yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa jumlah alokasi per desa sekarang sudah ada datanya sampai level nasional, sehingga juga akan diputuskan langsung dari Kementerian Keuangan nasional, tidak lagi menggunakan SK Bupati. Ini artinya kelancaran dana desa masuk ke rekening kas desa betul-betul akan sangat cepat. Nah, itu yang perlu diantisipasi juga. Jangan hanya kita mengantisipasi masalah, tapi mengantisipasi kemungkinan keuntungan yang sangat besar. Ya. Yang kalau kita nggak siap ya nanti jadinya potensi untuk dimanfaatkan itu menjadi kurang oleh desa gitu. Kemudian yang kedua yang tentang ketahanan pangan ini sekarang. Jadi Kementerian Desa itu memang di bulan Juli bahkan Presiden menelpon sendiri Pak Menteri kemarin disampaikan dalam pidato hari Senin itu disampaikan bahwa memang Indonesia saat ini sedang butuh memastikan adanya ketahanan pangan, dan salah satu yang dilihat berpotensi itu adalah kalau menggunakan pola-pola dana desa. Jadi kita tahu bahwa ketahanan pangan sudah dilakukan berbagai macam ya. Di masa lalu itu ketahanan pangan dilakukan dengan produksi pangan banyak-banyaknya, zamannya Pak Harto. Kemudian zamannya Pak SBY ada istilah ketahanan pangan yang dinamis, antara mau impor atau produksi. Itu salah satu caranya. Pada zamannya Pak Jokowi ada tol laut di mana daging dari NTT kemudian dimasukkan ke Jawa dan Bali dan di pulau-pulau lain. Nah, di tahun 2022 ini sebetulnya sudah dimulai di bulan Juli 2021 ketika Gus Halim di 1 pagi itu masih ingat Jumat pagi karena pas kami kena COVID itu yang oleh dokter tidak boleh lagi melihat HP karena membuat tekanan darah dan panasnya tiba-tiba meningkat gitu. Nah, tapi pagi itu Gus Halim mendapatkan telepon dari Presiden dan kemudian mengadakan Zoom langsung di siangnya gitu. Nah, itu kiranya gini, Gus Busman. Jadi saat ini peluang yang paling memungkinkan, yang betul-betul dari dalam itu adalah dengan dana desa. Kenapa? Karena dana desa langsung efektif sampai ke desa. Jadi tidak ada penghalang-penghalang lain, langsung efektif sampai ke desa. Apalagi kalau sudah model earmark seperti Perpres 104 itu, maka dananya akan langsung masuk ke desa. Nah, kalau desa nggak siap-siap, ini dananya bisa nggak kepakai untuk ketahanan pangan itu. Nah, oleh Gus Halim, model ketahanan pangannya itu dibuat supaya bisa dari hulu sampai hilir. Jadi dari petani dan peternak sampai kepada pedagangnya. Bahkan ada rancangan tambahan dari yang rencana desa peternakan terpadu berkelanjutan itu bahwa kalau kepala desanya itu sangat kreatif, antar kepala desa di 10 desa itu kreatif, bahkan pemasarannya nggak usah jauh-jauh. Karena sebetulnya relatif akan habis ya, bahkan masih kurang sedikit gitu. Akan habis hasil-hasilnya itu untuk kebutuhan warung-warung di 10 desa itu. Makanya gerakannya itu tidak hanya di BUMDes, tapi bahkan di pemasarannya itu rancangannya itu adalah didukung oleh kepala desa. Makanya
benar tadi Gus Busman, dalam beberapa hari itu Ibu Dirjen PEI, Pengembangan Ekonomi dan Investasi, juga Pak Hoho, untuk yang bagian BUMDes itu sebelum hari Senin kemarin itu sudah kita pastikan bahwa lambat-lambatnya di minggu pertama Januari itu berbagai rancangan, berbagai model, ya, istilah di Gus Salim itu berbagai model untuk ketahanan pangan dan untuk nabati dan hewani itu supaya bisa disebar ke desa-desa. Dan kemudian di Kementerian Desa itu di samping Sapa Desa, timnya Pak Hoho dan Bu Dirjen itu juga diminta untuk siaga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kebutuhan dari tenaga pendamping profesional, kepala desa, masyarakat desa tentang bagaimana untuk menangani atau mengelola 20% dana desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Jadi itu selambatnya minggu pertama Januari ini Gus Busman, untuk yang khusus ketahanan pangan nabati dan hewani, pasti nanti akan ketemu dengan Gus Salim lagi itu Senin. Semua pihak akan diminta melaporkan rancangan-rancangan akhirnya sebelum nanti minggu berikutnya disampaikan ke desa-desa. Begitu Gus Busman, Gus Koco. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sambil menunggu yang lain yang ingin bertanya, mungkin Gus Ivan tadi disampaikan bahwa Undang-Undang 2 2020 mungkin hanya berlaku untuk sampai di 2022. Ini spekulasi atau memang ada perintah? Karena kalau kita melihat di perintah undang-undangnya kayaknya nggak ada waktu ketentuannya ya, lebih pada bagaimana ini menjadi satu keputusan politik yang diambil karena terkait dengan kebijakan perekonomian nasional, artinya penanganan pandemi dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian nasional. Dan ini yang saya lihat sih tidak ada secara tegas ya sampai kapan, karena pemerintah kan juga belum menentukan bahwa kita benar-benar selesai dengan ancaman COVID, apalagi sekarang ada juga tentang varian baru dan seterusnya. Jadi selalu dalam bayang-bayang ancaman-ancaman COVID yang dari 200 sekian puluh juta masyarakat Indonesia hari ini 8 orang yang kena Omicron atau apa itu yang varian baru, 8 orang udah hebohnya udah luar biasa juga kan gitu. Mungkin bisa diberikan gambaran itu Gus, poin yang itu, dan kemudian menjadi penting memang petunjuk atau penjelasan tentang irmak-irmak itu, karena memang minimal 40% oke, itu bisa gugur ketika umpamanya, artinya tidak terpenuhi minimal itu apabila kondisi tertentu. Kemudian 20% ketahanan pangan itu konsepsinya seperti apa sih sebenarnya membangun ketahanan pangan? Apakah itu dialokasikan dalam bentuk padat karya tunai desa umpamanya untuk pemeliharaan, bisa untuk pemeliharaan saluran drainase atau untuk kemudian konsep dana bergulir umpamanya, bantuan pupuk, tapi nanti begitu panen berarti pupuknya nilai bantuan itu kemudian harus dibalikin dan kemudian diputar lagi untuk menjadi bantuan-bantuan sarana produksi lain dan seterusnya. Silakan Gus. Halo Gus. Ya. Oh ya, sorry ini karena di luar jadi internetnya. Jadi di berbagai kesempatan itu memang Bu
Menkyu sudah menyampaikan bahwa harus ada pembatasan, ya, pembatasan waktu, karena memang kalau tidak ada pembatasan waktu itu membahayakan tidak hanya keuangan negara tapi juga kredibilitas dari negara begitu. Jadi makanya memang sengaja ada ada waktu yang memang dibatasi. Nah, kita karena ini basisnya adalah basis keuangan negara, maka yang digunakan adalah ketentuan dari keuangan negara gitu. Di dalam hal ini itu disampaikan bahwa berbagai pola ini tidak hanya defisit anggaran, tapi juga di dalamnya ada tentang perpajakan, tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran itu selalu diakhiri di 2022 gitu. Jadi memang sejak awal dirancang supaya ini segera selesai, makanya berbagai peraturan kebijakan baru itu segera diselesaikan sampai 2022, karena kalau sampai ada COVID lagi masih berlanjut gitu, itu dari sisi kebijakan, bantalan kebijakan itu sudah siap, Gus. Jadi Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu bantalan kebijakan kalau sampai COVID ini berlanjut, maka masih bisa dilakukan. Di dalamnya termasuk yang bagian kita adalah BUMDes gitu. Kemudian untuk bagaimana irmak-irmak itu dilakukan, itu juga batasannya ini sampai di 2022, karena memang tidak boleh lama-lama itu, karena kalau lama-lama nanti kita merasa sebagai krisis terus-menerus, dan itu sebetulnya membahayakan dari sisi psikologis ya. Karena kalau kita krisis itu seakan-akan hal-hal yang melanggar itu jadi boleh, karena toh namanya juga krisis gitu. Makanya perlu segera ditetapkan kalau dari pemerintah ya berarti kebijakan, dan kemudian dari sisi masyarakat kalau istilah dari Bu Menkyu itu ya pola tingkah laku dari masyarakat sudah mulai sesuai untuk kebutuhan kondisi pandemi. Misalnya masyarakat mulai bisa menggunakan masker, sudah terbiasa seperti itu, kemudian terbiasa jaga jarak, terbiasa kalau untuk desa antara lain terbiasa untuk memberikan produk-produk desa secara online dan sebagainya. Jadi waktu kita memang sangat terbatas sampai tahun depan, dan kalau tidak segera berubah itu yang rugi nanti desa. Kalau misalnya yang lain itu sudah diuntungkan gitu, sudah terbiasa berubah gitu. Kalau desa tidak ikut segera berubah nanti bisa mendapat kerugian gitu ya. Misalnya kemarin Presiden di hari Senin sudah memastikan selama COVID itu ekonomi mendapat bantalan dari desa. Itu sudah ada buktinya kalau itu. Karena yang lain turun kecuali pertanian ya. Ya, yang naik sih telekomunikasi dan telematika gitu. Tapi salah satu yang stabil positif itu pertanian. Kalau tidak segera beralih sekaligus dengan teknologi informasi, nah ini yang nanti tidak cocok dengan kondisi-kondisi COVID gitu. Maka kemarin soal BUMDes, kita ketahui salah satu cara pemerintah untuk peningkatan ekonomi, untuk pemulihan ekonomi nasional, itu adalah memberikan kredit murah dan berjangka panjang gitu, supaya tetap bisa berproduksi. Nah, salah satu yang dirasakan 2020 ketika Gus Halim mengajukan BUMDes itu sebetulnya dibolehkan kementerian di tahun 2020 itu untuk mengusulkan mana saja yang dibina oleh kementerian itu yang diprioritaskan mendapatkan kredit, karena akan mudah untuk pertanggungjawaban bahwa ini sudah binaan dari kementerian. Nah, saat itu diajukan 12.000 BUMDes yang sudah masuk di dalam SK Gus Halim gitu. Tapi
ternyata perbankan masih membutuhkan legalitas BUMDes. Makanya kemudian ketika sekarang sudah bisa, kemudian nama BUMDes itu dan apa namanya, nama dan identitas BUMDes sudah jelas, dan mulai Februari 2022 juga peringkatnya itu terutama berbasis laju ya, kinerja BUMDes bulan per bulan. Itu 2 minggu yang lalu ya, jadi 2 minggu sebelum peluncuran BUMDes itu sudah ada bank pemerintah yang memang melayangkan surat ke Kementerian Desa untuk mendapatkan daftar BUMDes yang dianggap sehat ya. Untuk saat ini sebelum Februari 2022 yang dianggap sehat oleh bank tersebut adalah yang sudah mendapatkan nomor badan hukum. Ya, seperti itu. Ini contoh beberapa perubahan yang akan terjadi setelah 2022 nanti gitu. Salah satu yang paling siap tentu saja di aspek keuangan, karena undang-undang pajak misalnya itu sudah disiapkan. Untuk desa yang sudah disiapkan misalnya undang-undang jalan, untuk memastikan kesulitan desa untuk membangun jalan itu bisa ditangani oleh pemerintah daerah gitu. Jadi jalan yang dulu adanya jalan desa yang hanya bisa ditangani melalui dana desa, nanti bisa ditangani melalui pemerintah daerah. Sebetulnya Kementerian Desa mengusulkan ditangani sampai ke pemerintah pusat gitu. Tapi keputusan bersama dengan pemerintah dan DPR akhirnya sampai ke pemerintah daerah. Ini berbagai persiapan pasca 2022 gitu ya. Jadi boleh dikatakan tahun depan itu salah satu fokus dari kita semua mestinya adalah menyiapkan desa pasca 2022. Setelah Undang-Undang 2020 ini untuk bagian keuangan negaranya itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi seperti itu, Gus. Karena itu kemudian kita dalam berbagai kesempatan juga saya kira fair itu kalau Menteri Keuangan menyampaikan kita akan sampai 2022 saja 3 tahun. Menurut saya itu juga sesuatu yang bagus, Gus. Jadi supaya kita agak merasa krisis terus, melanggar terus gitu. Setelah itu kita akan mulai kredibel lagi gitu. Sesuai dengan aturan-aturan lagi. Nah, yang tadi yang soal juknis dan sebagainya itu benar. Yang seperti itu mau tidak mau harus selesai di tahun 2022 juga di tempat kami gitu ya. Di Kementerian Desa harus demikian. Kalau enggak nanti menjadi salah satu faktor yang membuat desa menjadi tidak siap ketika pasca 2022. Jadi saya kira Kementerian Desa juga sama akan menggunakan waktu yang sangat sedikit ini untuk menyiapkan hal itu. Kalau enggak nanti jangan sampai kementerian malah jadi sumber desa tidak siap ini. Justru kita harus membuat desa siap. Setuju tadi yang Kang Iman sama Gus Busman sampaikan, kalau pendampingnya siap, jangan sampai kementeriannya nggak siap ini. Jadi harus lebih siap lagi ini, karena pendampingnya sudah pada siap. Gitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Karena memang pengelolaan anggaran pemerintah ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang ada bagian-bagian yang kemudian perlu petunjuk-petunjuknya atau setidaknya penjelasan-penjelasannya seperti apa, karena seperti yang tadi saya sampaikan, pidato Gus Menteri umpamanya ketika menyampaikan, ya kalau memang nggak ada datanya, nggak, artinya secara data memang nggak ada yang tidak terpenuhi 40%, maka kemudian ya bisa saja untuk kemudian tidak sampai 40%. Ini kan ruang yang untuk desa-desa yang memang cukup makmur atau desa-desa yang artinya ya bisa jadi nggak ada orang miskinnya umpamanya. Salah satu contoh mungkin ada desa yang rumahnya mewah-mewah karena
para perantau mereka sukses di di luaran, sehingga ya memang mencari 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 penggarap sawah aja sudah sulit dan seterusnya ya, karena memang kondisi ekonomi masyarakatnya sudah bagus umpamanya. Ini kan untuk minimal 40% kan agak kesulitan. Walaupun kalau secara angka yang tadi disampaikan Gus Ivan mungkin ya rasionalitasnya berdasarkan data kemarin ya, tapi bisa saja ada desa yang sampai 60%, sampai 50% dari DD, tetapi ada juga yang kurang dari itu. Nah, ini memang Irmak ini jadi ada kata minimal ini yang kemudian memang cukup meresahkan untuk mereka-mereka desa-desa yang sudah mandiri, yang sudah makmur kan gitu. Nah, ini menarik menurut saya, harus bagaimana tahapan prosesnya dan seterusnya. Tapi yang jelas itu pasti sudah menjadi bagian yang dipikirkan atau disiapkan oleh teman-teman di kementerian, dan irmak-irmak yang lain saya pikir juga perlu dipastikan, Gus, mungkin dengan para pihak, Kementerian Desa bisa berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Kalau memang 2022 ini kasus COVID yang sudah nggak ada di awal tahun ya 8% juga kesulitan juga, maksud harus belanja di semua ruang masuk kelas anak sekolah, harus ada hand sanitizer yang dibelikan oleh desa dan seterusnya. Itu kan ya, ini bagian-bagian yang menurut saya menarik untuk kita tunggu kebijakan-kebijakannya. Silakan nih Bang, ada yang ingin disampaikan? Halo, Abang, open mic. Bang. Sip, barusan nggak bisa open mic. Makasih Pak Ade. Selamat pagi, Gus. Salam sehat. Siap. Masih ada banyak yang menanyakan terkait dengan 20% ketahanan pangan terkait dengan kegiatannya. Malam aja sampai banyak menanyakan. Yang pertama adalah terkait kan saya kemarin saya sampaikan pada mereka bagusnya mulai BUMDes, gitu kan. Nah, bagaimana? Masih ada yang menanyakan bagaimana kalau BUMDesnya tidak ada, atau bagaimana kalau BUMDesnya belum berbadan hukum, dan bagaimana kalau kepala desa tidak mau melalui BUMDes, gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kemarin saya tanyakan oleh kepala desa tadi yang Bang Gamal di chat, karena vaksin masih ada, gitu kan. Karena vaksin masih ada, bisa nggak yang 8% untuk operasional kegiatan vaksin, itu kan. Jadi bentuknya seperti apa? Apakah hanya mamin misalkan, atau kegiatan seperti apa? Nah, mungkin itu Gus. Terutama yang masih satu lagi, apakah yang 20% itu misalkan yang dari Kabupaten Bandung Barat itu malam bertanya, bisa nggak untuk irigasi untuk pertanian, gitu. Itu aja Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Gus. Yang 20% ketahanan pangan itu jangan sampai lupa bahwa posisi kita semua itu masuk ke aspek substantif gitu. Tidak ke aspek-aspek administratif, tapi lebih mengupayakan aspek substantif gitu. Jangan kalau bisa sih jangan berorientasi yang penting habis 20%-nya itu bagaimana caranya supaya mencapai minimal 20%, tapi yang utama bagaimana memang bisa muncul ketahanan pangan gitu. Bagaimana bisa muncul supaya tidak ada warga yang sampai kesulitan untuk pangan. Dan jangan lupa itu kualitas pangan itu semakin lama semakin meningkat. Kalau di kira-kira tahun 80-an itu yang dimaksud dengan pangan ya memang karbohidrat gitu.
sekarang ketika sudah mulai banyak, bahkan di desa sudah mulai terdeteksi warga yang terlalu gemuk ya, berarti sudah kebanyakan terutama di karbohidrat gitu. Makanya sudah mulai ke protein dan kemudian ke beberapa mineral penting gitu. Jadi perlu dilihat ketahanan pangannya seperti itu. Apalagi sudah disadari sekarang digembar-gemborkan tentang stunting gitu. Pilihan dari pangan menjadi penting gitu. Tentu saja yang bukan berarti yang karbohidrat jadi tidak penting, enggak. Karena kalau untuk kita kerja lapangan yang paling penting karbohidrat. Kalau seringnya kerja berpikir berarti yang paling penting vitamin dan kemudian protein serta mineral seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sudah perlu mulai dipikirkan karena desanya sudah mulai bergerak gitu. Apakah bisa dipakai untuk irigasi? Sejak awal Gus Halim juga menyampaikan bisa irigasi, kemudian jalan menuju wilayah kebunnya begitu, wilayah sawahnya itu juga masuk dalam ketahanan pangan. Memang masuk seperti itu. Makanya penting untuk melihat bahwa di dalamnya kalau fisik yang penting kalau fisik bisa dijalankan oleh pemerintah desa ya. Karena seperti biasa di pemerintah desa ada tim pengelola kegiatan, meskipun sebagian mengatakan itu hanya khusus untuk yang reguler gitu ya. Kalau kami pribadi lebih cocok itu dijalankan oleh BUMDes sehingga pemerintah desa bisa berkonsentrasi pada pelayanan masyarakat begitu. Jadi BUMDes ini bisa menggunakan lebih bebas. Dia bisa menggunakan sebagai tambahan kredit kepada warga supaya warga yang sudah punya usaha itu bisa mendapatkan tambahan kredit dengan murah sesuai yang diatur BUMDes. Dan BUMDes kan tetap harus berjalan ya. Tetap harus berjalan, harus ada keuntungan supaya bisa berjalan ya. Kalau kita baca misalnya ya, ini salah satu cara berpikir pengusaha yang disampaikan oleh Menteri Luhut misalnya gitu di beberapa forum yang banyak kita bisa melihat di YouTube itu. Mengapa berbagai antigen itu dikumpulkan oleh beberapa pengusaha dan bentuknya adalah perseroan terbatas gitu. Kenapa bentuknya tidak yayasan? Karena dengan perseroan terbatas itu selalu akan ada keuntungan. Dan keuntungan itu yang kemudian, yang penting kesepakatannya, keuntungan itu tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi sudah pasti harus digunakan untuk mengelola keuntungan atau usaha lebih lanjut. Nah ini kira-kira di BUMDes itu ya mirip begitu. Kalau ketahanan pangan itu dikelola BUMDes, maka dana 20% dari dana desa di 2022 itu juga tidak akan hilang gitu. Tidak akan menurun karena memang BUMDes seharusnya itu memang selalu ada keuntungan. Bahwa keuntungannya disepakati tidak masuk ke PADes dulu selama beberapa tahun ya tidak apa-apa. Tapi artinya di situ dananya tidak akan hilang. Ini bedanya dengan bansos, bantuan sosial, yang pertanggungjawabannya itu adalah yang penting dananya sudah disampaikan ke masyarakat gitu. Begitu sudah diterima masyarakat, maka selesai. Tidak dilihat lebih lanjut apakah akan berkembang atau tidak. Makanya menggunakan BUMDes itu sebetulnya salah satu cara memastikan bahwa sampai ke masyarakat, tapi juga tetap selalu berkembang itu. Karena BUMDes mau tidak mau punya kebutuhan untuk selalu mengembangkan usaha. Begitu Gus Ipang yang bagian ketahanan pangan. Bagaimana kalau BUMDesnya tidak ada? Jadi di PP 11 2021 itu sudah diluaskan seluas-luasnya tentang bagaimana kita kerjasama antar BUMDes. Ya. Jadi BUMDes bersama tidak hanya
harus satu kecamatan seperti ketentuan yang lama, tapi boleh sampai lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas pulau seperti yang sekarang ada misalnya pasardesa.id itu kan sudah BUMDes lintas pulau itu. Itu sekarang yang seperti itu tidak salah, yang seperti itu sekarang benar itu. Bisa melakukan itu. Bagaimana kalau berbadan hukum? Karena ini tidak ada kaitannya dengan kerjasama bisnis, pasti tetap bisa dilakukan gitu. Ini kan cuma persoalan dari rekening kas desa, kemudian disepakati dalam musyawarah desa sebagai tambahan permodalan kepada BUMDes gitu. Ya bisa itu, seperti itu. Sama tadi untuk irigasi. Coba bayangkan misalnya ini, irigasi itu dibangun BUMDes. Bisa nggak lebih efisien daripada dibangun oleh TPK gitu. Kemudian karena dibangun BUMDes, maka ketika warga atau petani bersedia beriuran, iuran itu kemudian bisa dikelola oleh BUMDes atau bagian dari Gapoktan yang ada di dalam BUMDes. Misalnya seperti itu. Jadi unit usaha irigasi yang di situ dikerjasamakan dengan Gapoktan bisa juga dilakukan oleh BUMDes. Jadi enaknya BUMDes itu paling tidak sampai saat ini itu adalah kalau kita semua kreatif, itu semua hal bisa dilakukan. Sejak 2015 itu saya pribadi mengusulkan semua dana desa yang masuk ke desa itu dikelola oleh BUMDes. Bahkan termasuk infrastruktur itu. Karena efisiensi yang diharapkan dari BUMDes itu bisa membuat dana desa turut efisien, bisa dipakai oleh masyarakat. Dan BUMDes juga karena punya sisi tidak hanya bisnis tapi urusan sosial, itu dia bisa membuat keputusan tentu saja bersama musyawarah desa bahwa sekian persen itu memang digunakan untuk membantu masyarakat. Jadi kalau di Ponggok beberapa tahun yang lalu itu BUMDes memberikan bantuan beasiswa supaya selalu ada sarjana di satu keluarga. Nah sekarang dengan PP 11 2021 itu yang seperti itu menjadi legal, menjadi boleh gitu. Jadi BUMDes bisa membuat dana untuk itu, bagian dari keuntungan. Jadi begitu fleksibelnya BUMDes. Makanya tadi mau dipakai TPK karena infrastruktur bisa, mau dipakai BUMDes pun dikerjakan oleh BUMDes, dikelola BUMDes juga bisa. Gitu. Jadi kalau Kades nggak mau menggunakan BUMDes, ya pasti nanti jadinya kalau bukan bansos, ya infrastruktur gitu. Kalau bansos itu tetap paling bagus dikelola oleh BUMDes. Jadi bentuknya tidak jadi bansos, tapi jadi kredit yang sangat murah misalnya untuk itu. Untuk vaksin di awal sudah disampaikan oleh dalam berbagai rapat ya, yang kemudian Gus Halim menyampaikan kepada kami begitu bahwa vaksin itu Presiden sudah menyampaikan gratis dan dari sisi APBN kalau sudah gratis maka tidak boleh itu dibeli ya, tidak boleh dibeli. Jadi kalau mau 8% untuk vaksinasi, kegiatan vaksinasi, maka yang penting jangan beli vaksinnya itu, karena itu jelas dilarang. Kemudian juga jangan membayar nakes gitu, karena sudah dipastikan bahwa nakes itu dibayar oleh negara dalam rangka COVID. Intinya tetap bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan vaksinasi, kecuali yang sudah digratiskan oleh pemerintah, karena tidak boleh ada double anggaran dalam APBN. Ya tadi yang kita tahu kan vaksin, kemudian tenaga kerja itu sudah dibayar sendiri, tapi kalau untuk penyelenggaraannya memastikan supaya bisa datang tepat waktu, kemudian warga desa juga setelah vaksin ada tempat istirahat, karena siapa tahu ada penyertanya ya, ada yang kadang pusing, ada yang kadang kemudian bahkan kalau vaksin tertentu bisa jadi separuh wajah
itu kemudian terasa kebas gitu, nggak bisa merasakan lagi selama beberapa waktu. Makanya yang seperti itu bisa digunakan itu, ya 8%. Ya. Jadi tetap bisa digunakan untuk apa saja, kecuali yang memang sudah digratiskan pemerintah, supaya tidak ada double pengeluaran. Begitu, Pak Ivan, Gus Koco. Oke, terima kasih. Ini tinggal 5 menit lagi. Ini cuma sampai jam 7 ya, guys ya? Ya, jam 7 ya, Gus. Ya. Oke, Mbak Parti kayaknya masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Gus Ivan dan semua pendamping. Terima kasih untuk hari ini. Begini, Gus, karena ini sudah di akhir Desember, kami desa harus penetapan APBDes. Kemudian sementara APBDes kami mengambil asumsi pagu tahun yang kemarin. Kemudian di APBDes kami mengakomodir usulan-usulan prioritas yang kita rancang dari RKP dan semuanya. Kemudian kita menyesuaikan dengan Perpres 104. Yang ingin kami tanyakan, tatkala kita menyesuaikan dengan Perpres 104, kita menyiapkan yang 40% itu, kemudian di TKS kami masih belum tahu apakah mencapai itu. Yang ingin kami tanyakan, tatkala itu nanti kita siapkan 40%, itu nanti asumsi kami dengan menyesuaikan di TKS, kalau misalnya kurang, itu akan kami PAK di kemudiannya. Bisakah nanti BLT yang 4% di PAK? Itu yang pertama. Kemudian yang 40% yang BLT itu nanti tekniknya apa juga masuk di seperti yang kemarin itu, maksudnya BLT disisihkan khusus yang pencairannya langsung dari BRI khusus BLT semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terkait dengan sampaikan Gus Ivan tadi terkait dengan penanganan bencana. Kebetulan kami tiap tahun menganggarkan anggaran tak terduga namanya. Namun untuk status bencana ini kan harus dengan Perbup. Jadi tidak serta-merta kami bisa merealisasikan anggaran bencana anggaran tak terduga ini untuk bencana. Bagaimana Gus, misalnya asumsi kami anggaran tak terduga ini begitu ada bencana, tanpa asumsi dengan Perbup kami bisa hadir di warga kami lebih awal sebelum yang lain datang. Tapi asumsinya kalau tak terduga itu kan harus ada Perbup yang menyatakan bahwa itu termasuk bencana. Begitu, terima kasih Gus. Oke, karena waktunya udah di penghujung, langsung ke Mas Sunarno, silakan. Singkat, padat. Langsung saja ini. Terima kasih Gus Ivan. Yang pertama, karena di Perpres 104 menit BLT ini memang cukup ramai di diskusinya. Seandainya dengan beberapa parameter tadi yang disampaikan Gus Ivan tidak bisa terpenuhi, itu juknis medianya apakah harus muskal atau harus bagaimana? Itu, terima kasih. Terima kasih, Gus. Oke. Silakan, Gus Ivan. Terima kasih, Mbak Parti, Gus Narno. Jadi memang tadi sudah ya Mbak Parti ini tergolong yang progresif. Jadi memang sudah bisa langsung disusun APBDes-nya ini, Mbak. Jadi Mbak Lurah, jadi memang langsung saja menggunakan yang tadi sudah dilakukan. Tidak apa-apa ini Mbak Lurah, jadi kita sudah dengan peraturan Mendagri 20/2018 itu sudah memungkinkan untuk perubahan APBDes, apalagi karena ada kebijakan sampai dari pemerintah pusat itu sangat dibolehkan sesuai dengan Permendagri 20/2018. Kemudian karena itu nanti tidak apa-apa, yang penting sudah harus mulai siap-siap bahwa Musdes itu bukan sesuatu yang sangat rumit begitu. Asal ada kesepakatan kepala desa, ketua BPD, kemudian masyarakat memang membutuhkan, tidak usah ragu-ragu kalau memang melakukan Musdes begitu. Kemudian ini DTKS ini dari pihak Kementerian Keuangan sudah semakin sadar
dari berbagai rapat koordinasi bahwa Kementerian Sosial itu sudah tidak mengeluarkan lagi desil 1, 2, 3, 4 gitu. Sehingga memang tidak bisa menggunakan DTKS seperti itu. Yang kemarin disampaikan melalui SK Bupati itu memang permintaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2020. Jadi itu adalah data dari Kementerian Sosial tahun 2020 yang masih ada desil 1, 2, 3, 4. Sama ketika BLT dana desa by name by address-nya diminta oleh Kementerian Dalam Negeri, itu surat ke Kementerian Desa adalah data 2020. Makanya mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan 2021. Di beberapa rakor Kemensos sudah menyampaikan meskipun seringnya di awal-awal itu tidak muncul ya pernyataan Kementerian Sosial dalam rapat gitu, tapi di akhirnya muncul bahwa memang tidak ada lagi pemeringkatan gitu. Nah, memang di 2022 itu Kementerian Sosial mungkin sekarang masih belum ada keputusan, mungkin diminta membuat pemeringkatan lagi. Meskipun kebijakan tanpa pemeringkatan itu sudah dimunculkan oleh Ibu Menteri sejak 2021, karena bagi Kementerian Sosial itu yang penting seluruh datanya itu ditangani. Jadi tidak khusus desil 1 yang sekarang sering disebut-sebut gitu, tapi seluruh desil itu ingin ditangani oleh Kementerian Sosial sehingga tugas untuk menangani warga itu terpenuhi sepenuhnya. Sebetulnya maksud Kementerian Sosial itu seperti itu, tapi kemudian di pihak lain kemudian dikira masih ada desil 1, 2, 3, 4. Nah, karena itu salah satu alternatif yang tadi disampaikan bahwa khusus desa, makanya di tahun ini pun selain menggunakan DTKS adalah data dari desa. Memang khusus desa karena dianggap, dan Gus Halim berkali-kali presentasi menggunakan data desa itu, maka khusus desa dikecualikan, boleh saja menggunakan data yang ada di desa. Dalam hal ini adalah tentunya DTKS. Setelah migrasi ya, Mbah Pardi, karena Mbah Pardi termasuk yang dalam proses migrasi karena sudah selesai lebih dulu gitu. Nah, semua yang earmark itu memang bisa langsung dari rekening kas umum negara langsung ke rekening kas desa, dan dipatok memang tidak bisa digunakan untuk yang lain. Kecuali seperti biasa kita juga belajar di tahun 2021 itu diharapkan memang tidak ada silpa untuk itu, makanya di 2021 itu di bulan Desember kemudian akhirnya yang earmark 8% COVID itu boleh dipakai yang lain seperti itu. Jadi makanya desa memang perlu belajar dari pola-pola kebijakan keuangan yang baru seperti ini. Jangan sampai nanti Desember 2022 ketika masih ada dana desa yang di-earmark banyak kan sekarang 8% COVID, 40% BLT, 20% ketahanan pangan. Kalau itu tiba-tiba di bulan Desember dibolehkan untuk dipakai yang lain, itu desa juga sudah siap gitu. Nah, apa kesiapan yang paling mungkin untuk bulan Desember? Nah, itu yang harus diperhitungkan. Mestinya tidak fisik ya. Yang paling mudah tentu saja ya persiapan-persiapan membagi bansos atau persiapan-persiapan memasukkan, menyimpannya di dalam BUMDes ya. Karena kan menyimpan itu kan hanya urusan-urusan maya ya, urusan-urusan maya tentang dananya dari rekening kas desa menjadi rekening BUMDes seperti itu. Sehingga aman, dananya tetap ada di desa, tidak jadi silpa, ada di BUMDes, dan kepala desa sebagai pengawas dan Musdes sebagai perangkat tertinggi BUMDes itu masih bisa mengarahkan untuk apa. Jadi strategi-strategi seperti itu sudah mulai perlu dilakukan. Jadi BLT, kemudian COVID, serta ketahanan pangan itu tidak bisa dipakai untuk yang lain dulu itu.
Mbak Lurah. Jadi memang untuk itu. Kemudian untuk bencana itu kita juga belajar dari PPKM, Mbak Lurah. Jadi dan ini semua kementerian sudah saling belajar. Jadi Kementerian Keuangan mengeluarkan ini dan itu belajar dari Kementerian Desa tahun lalu, sehingga sekarang mereka punya data sendiri, bisa merumuskan dari awal tahun 2 tahun yang lalu itu Menteri Desa mengusulkan jika alokasi dana desa itu ya langsung dari pemerintah gitu, bukan melalui Perbub gitu. SK Bupati gitu, supaya lebih cepat dan lebih tepat. Dan alasan dari kementerian lain waktu itu, kalau kita punya datanya sampai pusat sih kita berani, kalau kita nggak punya kan yang paling tahu pemerintah daerah. Makanya Kementerian Desa kemudian menyiapkan data itu. Ketika data itu disampaikan di dalam rapat dengan Bapak Presiden, kemudian mulai tahun ini itu untuk alokasi per desa itu sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah pusat. Jadi semuanya ini sedang belajar ya, termasuk untuk PPKM, bahwa ketika desa bisa melakukan COVID-19 dengan desa tanggap COVID di tahun lalu, kemudian diadopsi RT-nya itu menjadi desanya itu hijau atau orange sampai kepada merah gitu. Dan yang menarik adalah indikatornya itu RT. Ketika ada 5 rumah di RT itu terkena COVID gitu, maka sudah mulai bergerak itu indikator itu. Apakah merah kemudian orange atau di situ ada kuning, itu sudah mulai bergerak. Jadi itu jadi patokan kita kembali nih, Mbah Lurah, bahwa kalau ada yang bertanya, kalau ada satu warga kena kebakaran itu bencana apa tidak? Ya mestinya tidak. Ya. Tapi kalau sampai kebakaran mencakup 5 rumah itu ya sudah jadi bencana, karena kita melihat presidennya itu di PPKM Mikro, di mana di situ ketika sudah ada 5 rumah ya, terkena ini dan itu, maka jadi bencana di desa itu. Nah, bagaimana menggunakan dana desa untuk bencana? Itu sebetulnya patokan dari Permendes itu mudah, yaitu asal ada musyawarah gitu. Makanya di salah satu tulisan kami yang baru itu kami nanti bisa sampaikan itu bahwa kalau di situ ada bencana dan memang kepala desa itu perlu segera datang lebih dulu, datang saja dan jangan lupa difoto, karena datang difoto, fotonya apalagi kalau ada foto yang sekarang istilahnya timestamp yang di situ ada tanggalnya begitu, itu sudah cukup untuk menjadi menjadi bahan laporan kepada, kalau nanti sampai diperiksa inspektorat dan sebagainya, bahwa itu memang datang untuk bencana. Apalagi di tempat Mbah Pardi, Geni Langit, itu pasti kan sangat rawan itu, sangat rawan. Yang namanya juga Geni Langit, jadi pasti rawan entah itu terhadap petir, entah itu terhadap longsor. Nah, jangan sampai kemudian kesulitan menggunakan dana desa untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau ada keputusan Bupati tentang bencana itu menguatkan, tapi kalaupun tidak, bahwa real ada bencana, dananya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, itu tidak apa-apa itu, Mbak. Jadi apalagi kalau kemudian diikuti dengan sempat ada musyawarah antara ketua BPD dengan kepala desa plus tokoh masyarakat setempat. Musyawarahnya nggak usah lama-lama, setengah jam atau paling lama 1 jam, memutuskan bahwa dana desa boleh dipakai untuk bencana, boleh dikeluarkan, ya sudah itu sudah cukup sekarang ini. Ini pengalaman terakhir dari Semeru, di mana ya paling tidak Kementerian Desa terpukul gitu. Jangan sampai kesulitan mengeluarkan dana desa untuk warganya, padahal dananya ada di rekening ada, tapi
berani mengeluarkan atau tidak, keluarkan saja itu foto dengan timestamp. Kalau ada rapat yang cepat yang 1/4 setengah jam karena sedang bencana, gunakan itu. Kemudian kalau tidak ada komputer masing-masing, hanya ada kertas yang ada, ya gunakan kertas dari anak SD, nggak apa-apa juga untuk dicatat kesepakatan bersama seperti itu. Jadi itu yang kami tuliskan di Kompas mengenai dana desa untuk bencana, karena memang seharusnya semudah itu. Tadi Gus Sunarno, ya intinya memang harus ada yang namanya dana negara, memang harus ada musdes untuk memutuskan. Tapi caranya musdes itu tidak sulit gitu. Seperti tadi kalau pas bencana ya kumpul sejenak. Kalau ternyata misalnya sampai ketua BPD-nya juga ikut terkena bencana, ya anggota BPD langsung kumpul sejenak dengan kepala desa, karena sesama pemimpin di desa itu memutuskan oke, kita keluarkan untuk bencana. Nah, keluarkan saja gitu dengan bukti-bukti tadi gitu. Bahwa intinya di dalam pemeriksaan itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi intinya seperti itu. Inspektorat 5 di Kementerian Desa juga sudah menyatakan kesanggupan untuk ikut serta dengan kepala desa dalam pemeriksaan jika sampai ada yang meragukan padahal sudah sesuai dengan Permen Desa. Kalau sekarang berarti Permen Desa 7 2021. Begitu Mbak Pardi, Gus Narno, Gus Koco yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Semoga cukup mencerahkan, karena memang ini saya kadang-kadang lebih suka ketika aturan-aturannya belum dikeluarkan ini, ya ketemunya tebak-tebak buah manggis kan gitu. Kira-kira akan seperti apa, jadi mempersiapkan diri dulu alternatif-alternatifnya. Saya membayangkan ketika bantuan atau alokasi untuk ketahanan pangan, hewani, nabati, dan seterusnya. Saya membayangkan kalau umpama itu masuk dialokasikan sebagai penyertaan badan usaha milik desa, itu kalau kita mencoba melihat apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Karanganyar ya kalau nggak salah waktu itu, tentang bagaimana sampah menjadi pakan ternak dan seterusnya, ya sebenarnya tinggal tinggal kemudian bagaimana BUMDes punya rencana bisnis untuk bebek untuk petelur ya udah tinggal masyarakatnya kemudian diberdayakan juga, kalau mau beli telur cukup bayar pakai sampah umpamanya, nah sampahnya diolah jadi pakan bebek, bebeknya menghasilkan telur, ya telurnya dibeli dengan sampah yang berikan oleh masyarakat. Aturannya kayak apa, setiap RT ada ternak bebek untuk telur dikonsumsi masyarakat ini, dan kemudian BUMDes yang mengelola itu juga sangat mungkin, karena di BKKBN dulu kalau nggak salah di KB itu salah satu penguatan gizi masyarakat itu juga ada juga bantuan ayam, bantuan pohon kelapa dan seterusnya, yang itu memang pada akhirnya ya ada potensi untuk peningkatan gizi masyarakat, karena kemudian tadinya dia tidak pelihara ayam, kemudian bisa mengkonsumsi telurnya dan seterusnya. Nah ini mungkin out of the box-nya kira-kira seperti itu. Jadi setiap keluarga pasti memproduksi sampah, umpamanya sampah organiknya dipilahkan, kemudian kalau Anda bawa sampah organik ke kandang bebek, selama 1 kilo dihargai berapa telur umpamanya, itu juga sangat mungkin dikerjakan secara bisnis berjalan, secara partisipasi masyarakat berjalan, peningkatan gizi masyarakat juga berjalan. Ini terlintas sekilas saja sambil mendengarkan penjelasan Gus Ivan tadi. Jadi tuntutannya bukan tuntutan linear, tuntutannya bukan tuntutan mengikuti jalan yang sudah ada,
tuntutannya Badan Usaha Milik Desa itu seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan peluncuran sertifikat badan hukum itu adalah bagaimana membuat loncatan. Nah, bagaimana membuat loncatan ini berarti bagaimana berpikir di luar kewajaran. Nggak lempeng-lempeng aja bantuan pupuk, bantuan ini dan seterusnya, tapi bagaimana kemudian BUMDes mengambil peran. Nah, ini yang menurut saya 2 kali mendengarkan statement Pak Jokowi tentang loncatan. Jadi kalau kita mau mengejar ketertinggalan dari Amerika, mengikuti jalannya, peta jalannya Amerika, ya pasti akan terlambat. Tapi kalau kemudian kita meloncat, ya mungkin kita bisa melampaui negara-negara maju karena kita tidak harus melewati jalan yang mereka dulu lalui. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Jadi keberanian membuat loncatan ini sesuatu yang menjadi penting. Inovasi itu adalah modal yang tidak ada matinya, kreativitas itu modal yang tidak ada habisnya, dan bagaimana teman-teman pendamping mampu membisikkan inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan atau memancing teman-teman dari pemerintah desa untuk kemudian berinovasi menjadi kebijakan-kebijakan yang keluar dari satu kewajaran tetapi tidak melanggar aturan. Saya pikir itu yang bisa saya bisa tambahkan atau saya bisa garis bawahi, dan semoga teman-teman pendamping dengan seringnya mengikuti sarapan maka gizinya menjadi lebih baik, tidak stunting, tidak terus bodoh kan gitu, tidak terus terlambat untuk paham, karena salah satu yang jadi masalah kita ya stunting pengetahuan. Jadi kalau sarapan SDGs diikuti terus, insya Allah termasuk akan menjadi kader-kader yang punya kualitas yang lebih bagus karena selalu ada asupan gizi yang baik di tiap paginya. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, sulubis kuntul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.